Ibu-ibu semuanya yang saya cintai, yang saya sayangi, semoga siang hari ini rahmat Allah meliputi kita semuanya. Mari kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, atas izin Allah, siang hari ini kita semuanya dituntun kakinya, dituntun hatinya, dibawa pikirannya untuk bersama-sama hadir di majelis ini. Semoga langkah kita semuanya dari rumah menjadi langkah yang kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Di luar sana lebih banyak lagi orang yang lebih taat dari kita. Di luar sana lebih banyak lagi orang yang tahajudnya lebih tegak dari kita. Di luar sana banyak lagi orang yang Tuhannya nggak pernah putus, jauh dari Tuhannya kita. Di luar sana banyak orang yang puasa sunnahnya nggak pernah putus, amalnya terus menerus, lebih baik dari puasa sunnah dan amal kita. Tapi kenapa hari ini yang dipilih kita? Kenapa siang hari ini yang Allah tunjuk adalah kita? Maka ibu semuanya, tidak ada jawaban yang lain kecuali karena Allah menyayangi kita. Maka mari kita syukuri kasih sayang Allah ini dengan kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Semoga kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau HP Samsung yang kameranya depan belakang itu harganya berapa sekarang, Bu? Nggak tahu ya, Bu. Siapa yang HP-nya paling mahal di tempat ini, Bu? Terus HP yang paling cantik buat foto itu merek apa? Nggak tahu juga ya. Ibu kalau foto seneng yang kamera jahat sih? Yang bikin wajah kita jadi gimana, Bu? Bahkan pesen kita sama yang moto tuh gini, delok sik Cal, nek nyong elek nyong pokoknya di-delete baleni meneh gitu kan, Bu? Masya Allah. Ternyata untuk dapat kamera yang bagus, kemudian kalau moto itu kulitnya jadi bagus, fokusnya jadi bagus, pemandangannya jadi bagus, kita butuh mengeluarkan rupiah-rupiah yang banyak, Bu. Kita lupa bahwa mata kita itu kalau ngelihat nggak usah di zoom, nggak usah difokuskan, itu kalau ngelihat sesuatu langsung apa? Langsung fokus, nggak goyang. Masya Allah. Kita butuh handphone kita butuh mic yang suaranya jernih, yang suaranya nggak kemersek. Kita lupa bahwa Allah mendesain suara kita itu bicara itu nggak usah pakai dinyalakan, nggak usah pakai dimatikan, nggak dibesarkan volumenya. Kita sudah sesuai dengan kebutuhan sendiri. Namun betapa sering kita melupakan nikmat itu ya Allah. Kalau mau foto kan di zoom, diperbesar, diperkecil, mata kita nggak butuh itu semuanya. Maka mari kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, menjadi perempuan yang syukur, agar kita tidak termasuk golongan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang kufur, kemudian kita dimasukkan neraka jahanam. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tayyib ibunda, kita masih akan melanjutkan buku karangan Syekh Muhammad Asy-Syarif tentang 40 hadis wanita, bunga rampai hadis, fikih dan akhlak. Saya awali dari satu kisah. Di hadapan ibu ada tulisan apa, Bu? Epilepsi. Bahasa Jawanya apa, Bu? Yang kalau maaf beliaunya sedang kumat, apa yang terjadi, Bu? Kejang-kejang, kemudian kadang mengeluarkan busa dari mulutnya. Yang sekitarnya biasanya nolong atau ngelihat dulu, Bu? Nolongnya itu kapan biasanya, Bu? Setelah selesai. Beredar di sebuah video itu, Bu, ada seorang bapak sedang
diuji Allah kumat epilepsinya, bukannya ditolongin, bukannya di gimana, tapi malah di video untuk dijadikan apa Bu? Konten. Maka suatu hari Rasulullah pernah didatangi seorang perempuan yang dia diuji oleh Allah dengan penyakit apa? Epilepsi. Lalu ia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Doanya Rasulullah apa Bu? Mustajabah. Makanya Rasulullah kalau pagi doanya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Alangkah indahnya perempuan-perempuan Islam. Paginya sudah ngapain aja Bu kalau pagi Bu? Istangi gasik, nyapu, ngorepna kompor sambil ngeleng mesin cuci, sambil apa lagi? Sambil masak, sambil apa? Itulah indahnya perempuan, Masya Allah. Dan Rasulullah tuh ngasih doa. Ya Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriya. Ya Allah berkahi perempuan-perempuan yang kalau pagi itu udah pergi anaknya tepat waktu, sudah maem, sarapan pagi sudah siap, rumah juga sudah. Masya Allah. Itu doanya Rasulullah nggak terhalang. Lalu doanya Rasulullah buat orang yang menuntut ilmu apa? Lalu orang ini datang kepada Rasulullah karena tahu doanya Rasulullah pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perempuan ini berkata, "Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku sembuh dari penyakit epilepsi." Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan enggan mendoakan tapi memberikan pilihan kepada perempuan ini. Apa pilihannya? Mau aku doakan sembuh atau mau aku doakan engkau bersabar lalu engkau mendapatkan pahala dari penyakitku ini. Lalu perempuan itu milih apa Bu? Kalau ibu yang milih sama Rasulullah milih apa? Milih sembuh, nggak ada pilihan lain. Ternyata perempuan ini milih apa? Milih bersabar. Lalu perempuan ini memberikan syarat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku akan bersabar seperti yang engkau minta, tapi tolong doakan aku ya Rasulullah, kalau epilepsiku sedang kambuh, tolong doakan aku supaya sedikit pun auratku tidak tersingkap. Allahu Akbar. Itu yang diminta perempuan itu. Ibu bisa bayangkan? Yang datang ini bukan perempuan cantik yang wajahnya glowing, yang kulitnya putih, yang bajunya branded. No. Dikatakan di dalam hadis perempuan ini adalah perempuan berkulit hitam. Ibu bisa membayangkan mungkin secara fisik sebagai manusia biasa. Kalau ada perempuan maaf seperti saudara-saudara kita yang kulitnya hitam luar biasa. Kalau tersingkap auratnya gimana Bu? Biasa kan? Lain dengan mungkin yang... Kemudian ketika tersingkap auratnya laki-laki akan melihat. Masya Allah kayaknya raine ireng jebule awake, bayangkan. Tapi perempuan ini karena punya izzah, punya malu, tahu harga dirinya di mana, beliau rela tetap dilanda epilepsi, diuji epilepsi. Tapi ya Allah, ya Rasulullah, tolong doakan ketika saya kumat, jangan sampai tersingkap. Bagaimana dengan perempuan-perempuan sekarang? Di Wonosobo itu punya profesor. Ada profesor dari Wonosobo, salah satunya adalah profesor yang berasal dari Kepel, Bu. Masa Kepel itu profesor. Profesor itu dulu bercerita, ketika beliau kecil ngajak simboknya ke pasar. Tapi simboknya ndak mau. Mbotenlah Dan, mbotenlah Mas, wong kula jarite suwek. Kula isin nek teng pasar kok jarite. Bagaimana sekarang, Bu? Kelambine malah ya Allah, di mana? Bayangkan betapa mulia perempuan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malu auratnya tersingkap. Padahal auratnya tersingkap itu dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan sedang kumat penyakitnya. Mungkin Allah pun tidak menganggap itu sebagai dosa. Tapi karena perempuan ini punya malu, punya izzah, punya harga diri. Ya Rasulullah, jangan biarkan auratku tersingkap. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, betapa sudah berubah Ibu. Maka Mbak Eva senang banget. Kalau ada majelis-majelis taklim perempuan kok masih banyak perempuan yang datang. Insya Allah masih optimis Ibu. Semoga anak-anak yang terlahir dari rahim Ibu menjadi anak-anak yang baik Bu. Tapi kalau yang penuh itu yang disuwek-suwek.
kemudian yang joget-joget, kemudian yang auratnya tersingkap, yang ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. HP kita itu kadang lunyung gitu ya, lewat di lintasan berandanya ibu. Bagaimana perempuan-perempuan yang nggak tahu malunya lagi di mana. Mungkin sedang ketinggalan di Ambon ibu. Karena maluku itu ada di mana bu? Masya Allah. Senang bu, bahagia. Kalau ada tamunya perempuan, itu ya Allah. Minta doa, Sabtu depan itu tanggal 8 Oktober itu akan ada tamu mau bedah buku. Judulnya The Journey to the Light. Itu adalah seorang jurnalis dan dia membedah peradaban Islam di 3 negara. Sedang kami lobikan untuk paginya mengisi di SMP Muhammadiyah, siangnya mengisi di Mahfuzah, lalu kita belajar peradaban dari beliau dan beliau adalah seorang perempuan muslimah ibu. Senang. Kalau ada tamu perempuan Teh Peggy yang berhijrah, lalu orang berbondong-bondong, rasanya ayem bu. Tapi kalau ada konser, tapi oke saya ngaji napa oke saya nonton konser bu. Ya Allah, kathah sing ngaos napa kathah sing nonton lengger bu. Njur prike bu. Bayangkan tren pakaian sekarang lengannya 3/4 supaya apa? Kathok mawon digawe sing tekan betis. Sudah benar omber sekarang senengnya yang Masya Allah. Apalagi maaf lihat perempuan sedang mengandung pakai baju ketat jalan itu rasanya ya Allah. Lagi maaf menyusui kemudian menyusuinya itu dengan cara yang ya Allah rasanya pengen tak jokot tutup gitu ya Bu. Kadang kita yang malu sendiri maka bersyukurlah kalau di hati kita masih ada malu. Jadi kalau anak kita malu itu jangan ngapain sih, jangan pemalu, jangan begitu Bu. Malu itu semuanya baik. Sampai Rasulullah pernah didatangi sahabat yang dia mengeluhkan seorang yang sangat pemalu. Kata Rasulullah biarkan. Karena malu itu bagian dari iman. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itulah pelajaran. Dan ini sifat malu yang kedua. Kisah seorang wanita miskin yang jujur bertanya tentang hukum dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ibu mungkin ceritanya ini banyak versinya. Lalu suatu hari perempuan ini datang meminta izin kepada anak perempuan Imam Ahmad bin Hanbal. Assalamualaikum wahai fulan, bolehkah aku bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Lalu putranya Imam Ahmad bin Hanbal masuk. Wahai ayahku, ada seorang perempuan yang meminta izin untuk bertemu denganmu. Lalu masuk diizinkan. Apa yang ditanyakan perempuan ini Bu? Aku adalah seorang penenun wahai Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi lampu di kota ini sering padam. Sehingga aku sering menenun dengan cahaya rembulan, Ibu. Di dalam kitab Imam Ibnu Al-Jauzi itu dikisahkan kisah ini, Bu. Apakah aku harus menjelaskan kepada orang yang membeli tenunanku bahwa kain ini aku tenun dengan lampu dan kain ini aku tenun dengan cahaya rembulan. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, jika memang engkau merasa di antara keduanya ada perbedaan, kalau lampu kan mungkin bisa di zoom di bawahnya Bu. Kalau rembulan kan cahayanya remang-remang. Jika engkau masih mengetahui keduanya ada perbedaan, maka jelaskan kepada pembelinya. Malu Bu, malu membohongi orang lain. Malu membohongi orang yang membeli sesuatu darinya. Bagaimana Ibu derajatnya perempuan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang lain yang tidak tahu dia membuat caranya bagaimana, mungkinkah perempuan ini membohongi suaminya? Tidak mungkin. Mungkinkah perempuan yang terhormat seperti ini membohongi orang tuanya? Tidak mungkin. Mungkinkah perempuan yang terhormat seperti yang siang hari ini kita dengarkan kisahnya membohongi teman-temannya? Tidak mungkin. Meskipun di dalam riwayat ya, dikatakan bahwa perempuan ini menenun, suatu saat lampunya mati, lalu datang kafilah, membuat kemah di samping rumahnya, lalu dengan lampu-lampu yang sangat terang, lalu beliau nunut lampu itu. Lalu bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apakah hasil tenunanku dengan lampu yang saya nunut dan saya ndak izin itu halal? Masya Allah. Lalu di dalam cerita itu dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada anaknya, ikuti kemana perempuan ini pergi dan pulang. Lalu diikuti oleh putranya Imam Ahmad bin Hanbal, lalu ternyata ia masuk kepada rumah salah seorang yang memang terkenal dengan kesuciannya Bu.
Masya Allah. Ternyata dia adalah seorang saudari dari laki-laki yang solih. Allahu Akbar, Ibu. Ada orang yang sangat hati-hati terhadap makanan yang ia telan. Bagaimana dengan kita? Bu, kita harus tahu suami kita itu dapat uang dari mana. Halal apa enggak? Toyib apa enggak? Syubhat apa enggak? Kalau kira-kira meragukan, jangan. Ya, Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, inilah hubungannya kita yang akan kita bahas dengan hadis yang akan kita bahas hari ini. Dan yang ketiga, Bu. Kalau ada imam salah bacaan, gimana cara mengingatkannya? Laki-laki. Bacaan. Kalau ada imam bacaannya salah, gimana cara mengingatkannya? Dibetulkan. Misalnya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum, apa yang kita lakukan? Itu bagi laki-laki, bagi perempuan? Dengan perempuan dengan apa? Kalau perempuan membetulkannya dengan apa? Yang tepuk angkat tangan. Yang suara angkat tangan. Yang tidak angkat tangan? Dengan apa? Dengan menepuk paha. Lalu kalau imam salah dalam gerakan atau rakaat, apa yang dilakukan laki-laki? Mengatakan kalimat subhanallah. Kalau perempuan? Menepuk. Padahal perempuan dengan laki-laki sama punya suara atau tidak? Sama. Padahal gerakan yang berlebihan, bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau sholat gerakannya ada yang berlebihan lebih dari 3 kali, sholatnya dianggap apa? Tapi kenapa justru perempuan di dalam sholat kalau imam salah disuruh apa, Bu? Disuruh bergerak. Padahal gerakan yang tidak perlu itu sangat dibenci dalam sholat. Misalnya bola bali menerna, ruku melotrok njur ditaleni, gitu, Bu. Atau kemudian sholat, ini makanya pentingnya pakaian syar'i, sholatnya nggak ketutup, akhirnya mepel Allah nyeluruh. Sami Allah liman hamidah, narik tangan lagi untuk nutupi. Kan standar pakaian syar'i itu udah sholat itu nggak mau kenal lagi. Banyak gerakan, kecuali bagi ibu-ibu yang punya anak kecil, Ibu. Sudah nggak bisa lagi itu gerakannya dikontrol karena kadang dinaiki, kadang sambil menyusui, kadang sambil gendong dan seterusnya. Apa hikmah di balik itu, Bu? Kenapa kok perempuan itu kok tepuk nggak bersuara? Mas, saking mahalnya perempuan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam sholat aja jangan bersuara. Lah kok malah? Lah kok malah direkam, lah kok malah di-share, lah kok malah seneng kalau lagi acara seperti itu di-share kemana-mana. Dalam sholat aja jangan bersuara. Bertepuk. Kamu itu makhluk mahal yang saya atur dengan banyak aturan karena kamu itu istimewa. Karena Anda itu kalau hanya sholat saja, puasa Ramadan, taat sama suami, menjaga kesucian, selesai dipanggil pintu surga. Kita kaji di majelis taklim fikih setiap hari Jumat. Bayangkan Ibu. Tapi apa yang terjadi pada perempuan-perempuan sekarang? Allahu Akbar waliyah. Cah sekolah pun. Zaman biyen idanek onten wong nganuli pripun apa semengke ngoten nggih. Sakniki kayane es orang duwe. Dan ingat, ketika Allah berbicara tentang zina di ayat yang kedua, az-zaniyatu waz-zani, yang disebut dulu adalah az-zaniyah, perempuan yang, kenapa perempuan duluan kok baru laki-laki? Tapi kalau Allah berbicara tentang mencuri, Allah mengatakan was-sariqu was-sariqatu, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Tapi dalam urusan zina yang disebut siapa dulu? Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Kenapa perempuan dulu? Perempuan itu kunci, Bu. Mbok cowok ngodrol panek wong wadone ora gelem. Lah sekarang malah onten wong wadon ngawe.
baik dengan suaranya, baik dengan cara jalannya, baik dengan dandannya. Dia ingin menarik di mata laki-laki lain. Perempuan itu kunci. Dan di majelis-majelis sebelumnya kita sudah sampaikan, ingat betul wanita itu adalah senjata yang sering digunakan setan untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Karir pejabat naik, tahu-tahu ambrol gara-gara apa? Nah, menikah baik-baik, tahu-tahu ada perceraian, ternyata ada siapa? Nah, usahanya melejit, bapak pengusaha omsetnya, ternyata tiba-tiba suruh dal karena apa? Tapi bukan yang di tempat ini, insya Allah, Ibu. Di benua Antartika, jangan tersinggung. Itu. Ini semestinya menjadi perenungan untuk kita. Kok wong wedok ndesek yo? Kan wong lanang juga seneng goda. Iya, tapi kita yang menentukan. Makanya ketika ada seorang yang mau berzina, dia sudah di atas tubuh wanitanya, lalu wanita itu berkata, aku tidak halal untukmu. Lalu laki-laki ini pergi meninggalkan perempuan ini dan berkata kepada Allah saat ditimpa batu di gua. Selesai, Bu. Perempuan. Dan perempuan tuh ngeri sekali. Kalau kayak Zulaiha gimana, Bu? Sampai dikunci berapa lapis pintu? Yusuf itu bukannya tidak mau. Yusuf itu ya kepengen juga. Yusuf itu laki-laki biasa. Laki-laki tampan, sedang muda-mudanya. Ketemu dengan perempuan nomor 1 di Mesir. Kira-kira skincare-nya harga berapa? Kira-kira kulitnya yang goda Yusuf itu seperti apa? Kira-kira kukunya, tangannya, lembutnya seperti apa? Pedikur, manikurnya seperti apa? Kalau sultannya Indonesia aja bajunya harganya sekian. Kalau sultannya Mesir yang suaminya ngaku Tuhan itu piye kira-kira, Bu? Goda Yusuf. Tetapi laula an ra'a burhana rabbi, kata Nabi Yusuf. Seandainya aku tidak melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan di dalam mataku, kata Yusuf. Tiba-tiba terlihat wajah ayahnya melayu, Bu. Terlintas di matanya Nabi Yusuf. Bayangan Nabi Yakub. Lalu Nabi Yusuf tidak jadi melakukan perbuatan itu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka perempuan jagalah 2 hal. Maka kita akan mendapatkan surga. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jaga yang di antara 2 jambangnya, yaitu lisan, dan jaga apa yang di antara kedua kakinya, yaitu apa? Kemaluan. Barang siapa menjamin untukku, kata Rasulullah, apa yang di antara jambang dan yang di antara 2 paha, maka aku pun akan menjaminkan bagi perempuan ini surga. Jadi perempuan tuh aslinya pol gampang mlebu kan apa, Bu? Kan ngunci kali ngelem tutuk, menjaga kesucian yang di antara 2. Tapi pertanyaannya, angel mboten ngunci tutuk. Ya Allah. Ya Allah. Oh angel. Wah angel. Maaf. Orang tergelincir di bawah, perutnya jadi besar karena apa, Bu? Hamil. Tapi orang menggunjing, orang menjelek-jelekkan, apa setelah menggunjing bibirnya jadi membesar? Tidak. Apakah setelah menggunjing bibirnya jadi sariawan, jadi berbau busuk? Tidak, Bu. Makanya banyak orang yang tidak bisa menjaga apa yang di antara 2 jambang. Maka kata Ibnu Battal, cobaan terbesar manusia di muka bumi ini adalah lisan dan kemaluannya. Barang siapa dijaga dari keburukan keduanya, maka ia dijaga dari keburukan paling besar. Baik, mari kita masuk ke hadis yang ke-14. Hukum wanita masuk ke tempat pemandian umum. Nah, pernah dengar, Bu? Mbak Eva juga baru belajar ini, Bu. Sarang-sarang ayo kita belajar. Kalau pemandian umum itu di Wonosobo berarti nopo? Pundi meleh. Ya, pundi meleh. Ya pokoknya dan sedulur-sedulure. Apa hukumnya di dalam Islam? Abdul Malik Al-Hudali menuturkan bahwa pernah datang wanita dari penduduk Himsa meminta izin kepada Aisyah, maaf saya salah nulis, untuk masuk. Lalu setelah masuk, Aisyah bertanya atau menjawab atau berkata,
Barangkali kalian ini termasuk wanita-wanita yang sering masuk ke pemandian, kata Aisyah. Lalu Aisyah meneruskan ucapannya, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja wanita yang menanggalkan pakaiannya selain di rumah suaminya, maka ia sungguh telah mengoyak tabir yang ada di antara ia dan Allah. Maksudnya ia tak lagi punya malu. Ia tak lagi punya rahasia. Ia tak lagi punya izzah. Ia tak lagi punya mahkota. Terkoyak sudah tabir antara dia dengan Allah. Karena Allah begitu memuliakan wanita atau merendahkan wanita. Lalu oleh perempuan ini yang menanggalkan pakaiannya di luar rumah suaminya itu, ditanggalkan kemuliaannya sendiri. Maka dengan ia menanggalkan pakaian di luar rumah suaminya, maka ia berarti telah menanggalkan kemuliaan yang telah diberikan Allah kepadanya. Lalu dijelaskan panjang lebar, Ibu, faedah hadis. Ibu, berarti ini hadis menunjukkan kewajiban menutup aurat bagi perempuan saat keluar rumah. Standar jilbab napa? Standar jilbab menutupi dada. Lalu standar pakaian longgar, menutup dari atas sampai ke. Yang dilarang lagi kita tasabuh dengan laki-laki. Contoh tasabuh dengan laki-laki itu apa, Bu? Laki-laki kan senang pakai baju yang kantongnya itu banyak. Motifnya gimana laki-laki? Gimana, Bu? Kotak-kotak, doreng-doreng, apalagi, Bu? Gambar macan-macan mungkin ya, Bu? Atau gambar yang burung Raja Wali atau apa gitu. Dilarang kita bertasabuh. Lalu rambut juga kita tidak boleh bertasabuh dengan laki-laki. Sekarang banyak perempuan yang senang rambutnya seperti laki-laki, jarene aleng keramas men. Gampang. Wong itu tuh pahala kok. Kenapa harus dibuat sulit? Kemudian yang kedua, seorang ulama berkata, sejelek-jelek rumah adalah pemandian. Karena pemandian itu tempat memperlihatkan aurat dan menghilangkan rasa malu. Saudara apa mboten tahu teng Amerta ya, teng Amerta justru kena anaknya renang. Ya cok nyebur barang. Makanya nanti kita bahas, boleh nggak perempuan masuk tempat pemandian itu? Tapi kita tahu dulu kenapa ada pertanyaan seperti itu. Karena di kolam renang itu atau di kedung-kedung atau di sungai-sungai itu banyak yang memperlihatkan aurat lalu hilang rasa. Sinten sing dereng nate teng Bali? Napa-napa mboten nek dereng nate teng Bali? Mboten napa-napa. Sinten sing dereng tau ngaji nek ngacung lah niku napa-napa. Tapi nek takoni sinten sing dereng tau meng Bali, mboten napa-napa. Teng Bali kan nonton napa sih? Iki jane suudzon wong sing ngomong urung tau meng Bali, tapi nek ngetik teng internet itu di pantainya Bali itu adanya apa? Itu kan orang mandi di laut. Lalu di kolam renang, iya. Kita masuk memang rapat, Bu. Tapi kalau kita dengan suami ada perempuan yang pakai baju renang, lalu bagaimana nasib mata suami kita, Bu? Laki-laki, ini untuk laki-laki, boleh masuk pemandian umum dengan syarat menutup. Kemarin kami masuk kolam renang, di kolam renang itu tertulis laki-laki dilarang berenang dengan memakai katok kolor dan kaos. Berarti harus memakai apa, Dok? Auratnya tersingkap atau tidak? Gimana kita mau naruh matanya di mana, Bu?
Kalau di Amerta kan memang kolam renang anak-anak nggih Bu. Jarang sekali ada bapak-bapak dan mbak-mbak yang renang di situ dengan pakaian yang brige gitulah. Kebanyakan yang renang adalah anak-anak. Meskipun kadang ada ibunya anak-anak. Tapi jangan tersinggung itu di benua Antartika. Terus pakai baju yang ya Allah, kadang-kadang kita perempuan aja lihatnya. Nah, sebenarnya yang paling ideal, yang paling baik, yang paling pas untuk syariat adalah pemandian laki-laki sendiri dan perempuan sendiri. Kenapa toh kita diminta belajar renang padahal Rasulullah itu hidupnya di Madinah, di mana ada air, Bu? Hidupnya di Mekah, di mana ada air, Bu? Itu doa Rasulullah untuk kita semuanya. Semoga kita, kalau enggak kita anak kita, kalau enggak anak cucu kita besok punya kolam renang di rumah. Bu Nuri hadir di tempat ini? Oh, beliau tidak hadir. Di rumah beliau itu ada kolam renang. Nanti kita tembung aja untuk renang khusus wanita gitu. Ada kolam renangnya besar sekali. Dalamnya sinten malih teng mriki sing wonten kolam renangnya. Dan pada sedekah nggon Ustazah Eva neng ajeng renang tenggan kula tenang mawon kula anu gaya batu. Ora teng renang. Ibu, pernah ada seorang dokter menyarankan Ustazah kalau pengen renang itu di hotel. Anu langka mlebu hotel orang ngerti carane. Insyaallah ya Bu. Berdoa besok kita kalau ndak anak kita, kalau nggak anak cucu kita rumahnya ada apanya? Meskipun kecil, kemarin kami silaturahmi ke Banjar, ngaji itu di dalamnya tuh ada kolam renangnya. Gak lebar-lebar amat, saya jadi terinspirasi. Sudah tertutup di rumah sendiri, berenang di situ. Beliau katanya setahun gak pernah nguras. Loh kok bisa? Kami pakai filter air, jadi air dikuras melebu lagi. Jadi kami nggak boros air. Lalu kotorannya gimana? Disedot dengan alat, kotorannya juga langsung masuk filter, kemudian keluar. Masya Allah, tertutup. Besok anak-anak diajak ke sini Ustazah, biar bisa renang gitu. Itu doa Rasulullah untuk kita semuanya. Supaya kamar mandinya lebar, sehingga bisa mandi berdua dengan suami. Kalau kamar mandinya sempit, mandi berdua gimana Bu? Oh bisa ya? Kesini kesodok, muni malah pateng gerubrak ya Bu, mepel sibure, itu doanya Rasulullah. Betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya Bu. Kenapa sih Rasulullah mencontohkan mandi berdua dengan istri? Karena Rasulullah ingin kita punya kamar mandi yang luas, berarti didoakan hidupnya baik di dunia dan kenapa Rasulullah minta kita belajar renang kemudian meminta syariat? Lah ngangel-ngeli temen. Kalau orang beriman ngaji seperti ini nggak pakai emosi. Oh berarti Kanjeng Nabi kayak dongak ke aku supaya besok aku atau anak turunku punya kolam renang sendiri. Kalau zaman biyen kolam renang pribadi kan gedung ya Bu. Kalau sekarang Ibu di gedung gimana? Maka bagaimana Ibu? Yang paling baik adalah terpisah. Kalau tidak, Ibu harus mendampingi putranya berenang. Pakailah pakaian yang menutupi aurat. Nun sewu sekarang pakaian renang itu ya ngeplek. Maka caranya gimana? Jilbabnya itu dibesarkan. Ora ketang nek klambi kang kene njegur mung kolam renang njur brek Bu. Ngono bubuk semana ya Bu? Enggak apa-apa. Orang kita mau berenang besok di surga Bu. Udah ketang jebubuk. Jadi jangan pernah ada prinsip kala-kala nang pantai lah orang ustazah Pak orang jamaah pengajian be yo nggo klambi. Jangan Bu, ora papan jukur banyu ora ketang. Masya Allah. Makanya kalau nah itu milih kolam renang anak-anak yang kira-kira di situ tidak ada laki-laki yang buka aurat, tidak ada perempuan yang sekarang pertanyaan Mbak Eva. Boleh enggak jadi masuk kolam renang? Ya. Boleh. Boleh. Berenang boleh. Kalau kolam renangnya terpisah. Minimal Masya Allah. Makruh Bu. Maka untuk menghindari hukum makruh itu Ibu kalau masuk kolam renang pakai pakaian apa tadi Bu? Pakai kaos kaki, tetap pakai celana dobelan, pakai gamis kayak gini. Kalau enggak baju renangnya syar'i, ora ketang mlebu banyu pateng. Nek pengen orang anak batire ya renang sing polga sike. Mungkin yang ahli-ahli renang ini mungkin punya referensi baju renang yang baik. Karena ini bukan ahli renang jadi tidak tahu. Untuk bapak-bapak, suaminya ibu, kalau mau renang pakai kaos yang menutup auratnya laki-laki nopo sampai nopo Bu?
Pusar sampai saya cok aneh loh, ada bapak-bapak pakai celana. Nih, Bu. Ibu kalau lihat laki-laki cok pakai ini terus okolnya, gitu kayak kol ganteng ya, Bu. Alhamdulillah suami saya termasuk muah nek nguklam bikin ini keton. Beliau tuh termasuk yang nggak tahu ya, kok risih gitu. Terus kalau pakai beli celana pendek nggak digajal kok kependekan ya tidak dipakai. Karena auratnya laki-laki sampai mana? Sampai lutut, ditutup niku. Garwane ampun ngagem-ageman sing cendek-cendek. Kan laki-laki, loh laki-laki juga punya aurat. Ibu malah jalan-jalan di alun-alun suaminya ngagem katok. Semene berarti auratnya dilihat-lihatkan kepada perempuan yang caranya bahasa lain nih kata ibunya, sapa sing arep karo. Nah, gitu namanya ndak sayang. Maaf ini bahasanya Masya Allah. Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya. Dari Anas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlaknya Islam itu adalah malu. Malu tersingkap, malu keton, malu ngeplek, malu medet, malu nek nganti, Masya Allah. Kadang kita pakai baju polos, kena angin itu kan jadi, Masya Allah. Malu. Malu adalah akhlak Islam. Malu dan iman itu bergandeng tangan. Bergandeng dengan bersama. Bila salah satunya diangkat, maka lain pun akan Coba Bu. Di TV itu koruptor, korupsi triliunan kok masih bisa apa Bu? Dada, senyum. Berarti hilang apanya? Hilang malunya. Kalau hilang malunya, kata hadis ini hilang apanya? Hilang imannya juga. Malu dan iman itu bergandeng. Kalau ada orang nyuri kok nggak malu, berarti malunya sudah cabut, imannya juga. Ada perempuan nggak malu menampakkan auratnya, dipamerkan, maaf ya Allah. Wetenge diketok-ketok nak, ini diketok-ketok nak. Berarti kalau malunya sudah dicabut, imannya juga dicabut. Jadi sok bingung. Statusnya mbak-mbak pakai baju seksi tapi ketentuan Allah adalah yang terbaik. Itu saya suka bingung, ini kepregeleng. Jangan hakimi hidup orang lain, urus saja hidupmu sendiri misalnya gitu. Loh, gak bisa, Islam tuh gak ada kayak gitu. Kita gak boleh masuk surga sendiri, harus ngajak orang lain, makanya namanya muslih. Kalau solih itu untuk diri sendiri, kalau muslih ngajakin orang, gak ada, kita cuek, biarkan aja orang berzina, yang penting yang berzina bukan saya, gak boleh seperti itu. Kita harus mengingatkan orang lain. Gitu kok. Pakaiannya seksi tapi takdir Allah pasti yang seolah-olah ia mengatakan saya berpakaian seperti ini itu takdirnya Allah, itu pilihannya Bu. Nah, maka sekarang kita jadi ilmu kalau masuk ke wahana kolam renang minimal apa Bu? Hati. Malunya lebih apa lagi? Masya Allah Arab nyawang bapak-bapak sing nggo baju renang Jur. Masya Allah. Arab nyawang mbak-mbak sing nggo kolam renang harus Masya Allah. Itu tentang masuk ke pemandian umum. Lalu hadis yang ke-15 adalah larangan menceritakan kecantikan dan keindahan seorang wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tubashiril mar'atul mar'ata fatan'ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Bagaimana artinya? Janganlah seorang perempuan menyentuh kulit wanita lainnya. Lalu ia menceritakan tentang wanita tersebut kepada suaminya hingga seakan-akan suaminya melihat langsung kepada wanita itu. Napa wonten kados niku? Baik. Sekarang perempuan itu senengnya kumpul. Kalau sudah kumpul dengan sesama perempuan lupa bahwa perempuan dengan perempuan lain pun ada batasannya. Sekarang batasan aurat perempuan. Sedangkan perempuan muslimah di hadapan sesama perempuan muslimah, maka perempuan adalah aurat kecuali bagian tubuhnya yang biasa diberi perhiasan, yaitu
Kepala, boleh terlihat dengan sesama perempuan lain? Boleh. Telinga, boleh? Leher, boleh? Dan bagian atas dada yang biasa diberi kalung. Biasanya kalung kita kan ngelawer sampai sini. Maka kalau ada baju, ada kerahnya itu, kita masih boleh dilihat perempuan yang lain. Tapi kalau turun sedikit, itu sudah tidak boleh. Hasta dengan sedikit lengan atas. Hasta itu apa, Bu? Ini ujung jari tengah sampai ke dengan siku dan sedikit ke lengan atas. Misalnya ibu pakai kaos pendek di rumah, ada teman masuk, masih boleh melihat. Karena batasannya hasta lebih sedikit. Atau yang biasa diberikan hiasan pakai gelang. Dan bagian bawah betis, bukan atas betis. Betis ke bawah yang biasa diberi hiasan berupa gelang. Ingat kajian kemarin boleh nggak pakai gelang kaki? Boleh. Nanti aliran sesat Mbak Eva jarane ora oleh nggo gelang. Tuku-tuku dewek kang larang-larang. Boleh. Yang tidak boleh itu membunyikan gelang kaki di depan laki-laki sehingga laki-laki ana muni kerincing-kerincing kek endi? Oh jebule Mbak Kae sing pol, ayune sing parfume, sing kulite, dan seterusnya. Jadi hati-hati. Ibu, bagi ibu yang Masya Allah, yang sementara masih sering berkumpul dengan yang lain, lalu melakukan aktivitas misalnya senam. Ibu. Kita nggak akan bahas senam dan musiknya itu enggak. Senam. Bismillah, kita sudah ngaji. Kita ini perempuan yang bermartabat. Maka senamlah dengan menggunakan pakaian yang menutup aurat. Yang lebih parah lagi, sedang senam, jangan tersinggung. Ini di benua Antartika, nggih? Di sini nggak ada. Sedang senam, auratnya terbuka, lalu direkam, lalu difoto, dan foto itu kemudian diupload untuk khalayak. Sedangkan sesama perempuan saja tidak boleh, kok yang demikian diupload kepada yang lain. Maka kalau sudah di media sosial, laki-laki bisa lihat atau enggak? Ibu tolong. Senamlah menggunakan pakaian yang menutup aurat. Apa njur senam nek nggo kodhong kengkene njur ora maer gitu, Pak? Berarti sama dengan kita mau bilang berarti syariatnya Allah itu ndak maer. Kalau mau pakai kaos silahkan pakai kaos. Pakai kaos yang ombet, pakai celana juga yang ombet. Dan bukankah maaf ketika para dokter membahas tentang penyakit kelamin itu diantaranya disebabkan pakaian dalam yang apa? Tuh kan, syariat Allah tuh nggak akan ada yang salah. Ini jadi jangan salah kaprah kalau kumpul dengan perempuan itu seolah-olah antara kita dengan perempuan muslim itu ndak ada batasnya. Ada batasnya. Maka jaga kehormatan itu dengan kita menggunakan pakaian-pakaian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kok di hadapan suami dongengke wong wadon liya. Ya, mau yang ketemu Bu Kai, Masya Allah. Wis sepuh tapi kulitnya Kak awake. Ada itu kalau tukang pijet itu, saya tuh menjeti ibu-ibu usia 55 tapi casingnya masih seperti 30 tahun. Lah yang dipejeti usianya 30 sekian tapi casingnya nah cara ini ototnya sing tua lah, sing apalah dan sebagainya, Masya Allah. Tidak boleh. Mbak Kailah ayu loh Pak, nek ngagem-ageman luwes. Sama sebaliknya. Ibu dongeng-dongeng ke wong lanang, Pak Kailah nek ngagem-ageman luwes banget. Katoke nek nyetrika, berarti ibu mau bilang suami ibu kalau pakai pakaian, jangan paksa selera suami dengan selera ibu. Misalnya suami senengnya pakai pakaian itu ukurannya XL, padahal badannya mestinya pakai. Nanti kalau suami merubah sesuai dengan selera ibu, lalu ia terlihat lebih tampan, nah baru nanti kalau sudah dilirik orang lain. Jadi syukuri apapun keadaan suami kita hari ini, model pakaiannya, model apa, selama tidak melanggar syariat suami kita adalah yang paling, udah kurang gimana, sudah paling top, paling ganteng itu. Jangan dipaksa, Pak, kalau pakai kayak gitu tuh kayak kurang ganteng gitu loh. Kayak kurang badannya kayak kurang apa?
six pack apa one pack apa two pack. Lalu ibu memaksa suami ibu memakai pakaian yang itu, kalau ibu mau jujur, ibu melihat laki-laki lain, lalu ingin suami ibu berpenampilan seperti laki-laki yang ibu lihat dalam gambar atau sinetron itu. Lalu celananya, "Pah, mbok aja nggo celana kain tah. Kayak kurang dendi gitu loh, kayak kurang prige ngono mbok. Kalau nggo celana ndure man setan ya, Bu. Ya, Bu. Jangan rubah, Bu. Jangan rubah gaya pakaian suami ibu, gegara ibu lihat laki-laki di gambar atau laki-laki di sinetron semakin itu. Apalagi meminta suami kita kemudian, Masya Allah. Ya Bu, sama. Jangan menceritakan perempuan lain di hadapan. Kalau naik mobil itu di depan ya Bu. Ibu pernah nggak kalau naik mobil itu berdoa, ya Allah, semoga yang duduk di jok depan ini hanya siapa? Hanya saya. Bukan perempuan yang tidak halal duduk di kendaraan ini, Bu. Lalu ibu melihat kan ada kaca apa jenenge? Kaca apa sing ngarep kene, Bu? Kemudian ada perempuan lewat pakai baju seksi. Siap, kira-kira pandangan suami ibu itu ngikuti perempuan itu atau tetap fokus on the street? Ayo, ya, Bu. Gimana? Caranya, ketika kita naik kendaraan, lalu kita melihat laki-laki misalnya berpenampilan apa, kita pun segera membuang. Kalau ibu menjaga pandangan, insya Allah suami ibu pandangannya juga tapi kalau ibu ada laki-laki lewat terus dinikmati, yakin. Apa jenenge? Kayak laki-laki banget gitu loh, dia itu, Kayak godeknya tuh kayak, ya Allah gitu ya, Bu. Kayak ya Allah, kayak dadanya tuh kalau pakai, ya Allah pokoknya laki-laki banget gitu, gimana sih Kalau ibu melihat laki-laki dinikmati, suami ibu pun ketika melihat perempuan yang tidak haknya pun akan dinikmati. Padahal godul basar itu perintahnya buat siapa? Nah, jadi stop menceritakan perempuan kepada. Nah, makanya TV di rumah itu jarang-jarang nyala. Giliran nyetel TV One, anane pembunuhan, apa mana nyetel apakah jenenge ya? Ini TV apa ya? Beritanya kayak sedidik-didik pemerkosaan, penculikan apa? Ya Allah, alwong mati. Dan yang lebih ngenes itu apa? Iklan, Bu. Iklan itu kan perempuan mau iklan cat yang dipamerkan ketek, mau iklan pompa air yang dipamerkan. Itulah ketika perempuan berganti dari menjadi subjek, berganti derajatnya menjadi apa? Besok kalau badannya sudah keriput, bodinya sudah ocol, masih jadi bintang iklan enggak? Itu namanya jadi objek. Tapi ibu mau cantik, mau enggak, mau tua atau muda, kalau dikenal karena kebaikannya, sampai tua pun ibu akan tetap jadi subjek. Maka jangan mau jadi perempuan yang jadi. Ngapa wong tawa mobil kok dadak nganggo? Apa sih hubungannya mobil sama itu apa tuh, Bu? Apa, Bu? Ngopo kok tawa motor, ngopo kok memberi hadiah dadak sing gawa ki wong? Itu perempuan ketika menjadi apa? Maka kita berdoa, kita anak turun kita, anak cucu kita jadi perempuan yang jadi apa? Subjek. Maka stop menceritakan kelebihan perempuan dengan perempuan lain kepada suami kita. Nah, ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian hadis yang ini slide entek jebule. Oh ya Allah, astagfirullah. Apa tidak tersave? Saya lanjutkan satu hadis lagi. Hadis yang ke-16 adalah berbicara tentang berbicara di depan laki-laki non mahram tanpa keperluan. Itulah yang tadi kami bacakan. An Abi Hurairah ta'anin Nabi qala at-tasbihu lirrijali wa tasfiqu lin-nisa. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacaan tasbih subhanallah bagi siapa? Laki-laki, dan tepuk tangan bagi wanita. Hadis ini menunjukkan kandungan yang pertama. Perempuan tidak boleh bicara dengan suara keras hingga didengar kaum lelaki selain bila dibutuhkan. Padahal ibu-ibu itu sukanya apa, Bu?
Apa itu yang di internet itu loh. Baru tahu kalau perempuan sudah nikah kenapa di depan itu dikasih N sama Y. Ternyata N sama Y itu apa Bu? Nyonya, terus nyuci, terus nyetrika, terus apa lagi? Nyapu, terus apa lagi Bu? Nyanyi. Mau enggak Bu? Kenapa lah Bu? Nah itu ada yang ngaku malah nyinyir. Satu lagi Bu. Nah Pak perempuan itu seneng bengok-bengok. Coba kalau manggil anaknya gimana? Itu saya sendiri Bu. Masya Allah. Bengok-bengok. Maka terapi utama untuk belajar hadis ini turunkan nada bicara. Di surat Al-Hujurat itu kan janganlah mau memanggil orang lain di balik pintu. Kula pol seringe nang kamar anaknya nang ngarep TV yang nyeluk nabrik kakak gitu. Makanya ada seorang psikolog atau ahli pendidikan anak itu. Badannya dulu, jangan suaranya dulu. Jadi kalau mau ke anak itu enggak kak gitu, tapi badannya maju dulu. Kalau sudah sampai depan anaknya baru kak. Tapi kita seringnya gimana? Nah, jadi NY selanjutnya tuh seneng nyeluk. Nama Bu? Nah, Bu. Itu dalam hal menjaga, kan tetangga jadi dengar. Itu diantara. Kemudian perempuan harus berusaha semaksimal mungkin untuk melirihkan suara agar tidak didengar laki-laki. Beda melirihkan dengan melemah gemulaikan. Ibu. Ibu kalau bicara dengan suami pakai apa? Idhar. Tapi kalau bicara dengan non mahram di telepon gimana menjawab salamnya? Atau berbicara dengan bawahan di kantor gimana kalau didawi? Oh nje Pak, nje insya Allah. Ya nanti kami sampaikan. Tapi kalau sama suami? Aku tak ngomong nah. Masya Allah. Hati-hati. Hati-hati Bu. Kadang suara, Masya Allah. Itu suara kita itu ya Allah Bu. Maka laki-laki yang mendengar suara yang dilemah gemulaikan itu akan membayangkan orangnya itu loh. Yang bicara itu bentuknya seperti apa, kira-kira irungnya kayak apa. Bila seorang lelaki membaca subhanallah untuk memberitahu kepada jamaah lain bahwa telah terjadi suatu kesalahan dalam sholat. Sholatnya tidak batal. Barang siapa sholat sunnah di rumah kemudian ada orang yang mengetuk pintu dan membaca subhanallah agar si pengetuk pintu tahu bahwa ia sedang sholat. Sholatnya juga tidak batal. Demikian juga perempuan yang menepuk tangan dalam kondisi-kondisi tersebut. Jadi kalau ada orang bertamu, ibu sedang sholat, jawabnya gimana Bu? Dengan kok subhanallah? Laki-laki tadi lo tak baleni meneh. Barang siapa sholat sunnah di rumah, kemudian ada orang mengetuk pintu dan ia membaca subhanallah agar si pengetuk pintu itu tahu sholatnya tidak batal. Demikian juga perempuan yang menepuk tangan dalam kondisi-kondisi tersebut, maka sholatnya batal atau tidak? Jadi kalau ada yang salam kita jawabnya gimana? Aslinya prige sih Mbak Kae, ana wong salam ke jawabannya malah ya bukan gitu juga Bu. Makanya ada adab lain, jangan bertamu ketika waktu sholat. Kan ada itu di dalam Al-Quran. Jangan bertamu ketika waktu orang menanggalkan pakaian. Kapan itu Bu? Masya Allah setelah duhur orang sedang capek-capeknya. Pakaian seperti ini diganti apa Bu? Diganti daster. Jangan. Kemudian di malam hari setelah isya waktunya apa Bu? Waktunya istirahat dengan suami. Ada adabnya semuanya. Dan sekarang kita sudah dipermudah Mbak. Kira-kira nek aku nengon jenengan pase jam piro. Karena apa Bu? Ini ada adab. Supaya kita, loh salam kok enggak dijawab-jawab. Yang di dalam nepok. Memang japa orang mudeng. Apa dan mau keteplek-keteplek. Atau yang laki-laki subhanallah prige sih disalami malah muni. Nah, karena insya Allah itu yang bertamu dari benua Antartika ya Bu. Jadi belum tahu kalau ada suara teplek-teplek itu berarti yang ditamoni sedang apa? Atau ketika ada suara subhanallah itu berarti tamunya sedang. Atau di dalam keterangan ulama yang lain
menjawab, Ibu, kalau Ibu tahu itu tamunya perempuan, menjawabnya itu dengan bacaan yang sedang kita baca. Misalnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lalu kita sedang baca takbir, maka takbirnya diapakan? Kalau tamunya apa? Perempuan. Maka yang paling tepat dengan apa tadi, Bu? Dengan Bunda, Allah, Bunda, Allah. Suwi-suwi sholatnya dibatalakan, wong dicelokna terus, Bu. Itulah indahnya. Kenapa kok syarat masuk surga itu perempuan sholat 5 waktu? Bagi perempuan sholat 5 waktu tepat rukunnya sempurna itu tidak mudah. Ada haid, Ibu. Kemudian ada anak, kan Bu? Kemudian ada sedang masak, sedang apa, tanggung, Masya Allah. Ternyata tidak mudah, Bu. Perempuan yang punya anak kecil mau sholat khusyuk itu bagaimana, Bu? Makanya kalau yang sudah sepuh-sepuh ini dapat sholat khusyuk, bisa sholat syuruk di masjid, itu nikmatnya luar biasa. Melakukan gerakan yang dapat dipahami bisa menggantikan perkataan ketika seorang tidak mampu bicara. Contoh, sering sekali ketika sholat anak saya tanya, Bud, boleh minta uang? Boleh minta uang? Kalau belum dijawab nggak berhenti, Bu. Maka apa yang kita lakukan? Jangan boleh gitu, Bu. Cukup dengan apa, Bu? Nah nanti soalnya, itu ada Teh Meli nggak? Ada Teh Meli? Nggak tindak ya? Suatu hari beliau umroh, itu ada imam sholat menggunakan ayat sajdah. Lalu imamnya tiba-tiba sujud. Itu jamaah umroh itu apa jenenge spontan. Brigade, dan kan sujud. Itu spontan, Bu. Kalau itu saksi hidupnya Teh Meli yang kertek itu. Ketika beliau umroh itu terjadi seorang ibu, ketika imamnya sholat sajdah itu nggak nyadar beliau. Kurang fokus mungkin sholatnya karena sedang saking husuknya atau prigasi dan ini sujud maning begitu, Bu. Nah, atau sujudnya 2 kali atau urung rokok langsung sujud. Priget. Jadi ketika anaknya ibu menyebut, boleh ambil uang nggak? Boleh makan es krim nggak? Boleh makan permen nggak? Kadang kalau anak saya minta kupasin permen, Bu. Toyong butain. Kalau belum dibukain ya sudah bismillahirrahmanirrahim, Bu. Jadi perempuan itu mau sholat khusyuk itu luar biasa ujiannya, Bu. Tolong butain. Boleh mam es krim? Nah, Bu. Nah, anak saya kan kecil semua. Ibaratnya belum bisa tamyiz, belum bisa membedakan mana ibunya sedang sholat atau tidak. Jadi dari yang besar sama yang kecil, boleh mam es krim, tolong butain gitu, Bu. Jadi boleh melakukan gerakan-gerakan yang mewakili bicara kita untuk keadaan-keadaan tertentu. Perempuan boleh datang menghadiri sholat berjamaah di masjid, sudah kita bahas. Perempuan boleh datang menghadiri majelis taklim juga dengan menjaga kewibawaan, terpisah dan seterusnya. Laki-laki harus menjaga telinganya agar tidak mendengarkan suara perempuan kecuali bila ada keperluan. Ya Allah. Ibu cok buka-buka kontak HP suami atau tidak? Tidak ya, karena percaya sekali ya, Bu. Ibu HP-nya Ibu suka dibuka-buka sama Bapak atau enggak? Atau suka? Berarti itu tanda Bapak tidak percaya dengan. Karena ada seorang suami itu WA, Ustaz Haifat jane bojone kula ngaji temenan apa mboten sih? Kemudian saya fotokan. Iya Pak, ini beliau ada di hadapan saya. Kenapa beliau bertanya seperti itu, Bu? Karena ketika pulang ke rumah, istrinya ngaji dengan tidak ngaji, akhlaknya sama. Maka kenapa kita ngaji tiap hari yang lain? Supaya di rumah akhlaknya terhadap suami semakin apa, Bu? Semakin baik. Kemarin nyetel Umar Mita apa itu? Sekarang sedang apa itu? The Homeland of Solihin ya. Tapi di setelnya itu kalau nggak salah mulai jam 7:30. Jadi sudah mulai ngantuk-ngantuk. Nah, suami saya itu Bu, minta capek gitu istilahnya. Saya pol awang-awang ini, ngantuk, kon. Ternyata ketika nyetel itu, Ustadz Umar Mita tuh baca begini. Kenapa kita harus membahas surga? Karena dengan membahas surga itu kita jadi semangat beramal. Ada seorang perempuan yang begini-begini langsung saya, alhamdulillah ceramahnya Ustadz Umar Mita. Bunda jadi semangat ya, karena mencari apa, Bu? Mencari surga. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, apapun cobaan ibu, entah itu anak, entah itu ketika sholat enggak
khusyuk untuk renang itu harus, kalau kita ingat surga langsung jadi apa Bu? Wah itu aslinya udah pol saya, tapi dengar ceramahnya Ustaz Uman Mita langsung tak guyon. Alhamdulillah surga malah aling mejeti karo ya Bu. Itu apa Bu? Masya Allah. Ternyata dengan kita ngaji, dengan kita belajar tentang surga dengan harapan betapa dimuliakannya perempuan, kita ikhlas kalau diatur Allah hari ini kita harus menutup aurat, jangan bergaul bebas. Jangan membuka aurat di rumah laki-laki lain. Maksudnya berarti kalau kita nginep di hotel nggak boleh buka baju. Bukan begitu maksudnya, Ibu. Maksudnya menanggalkan pakaian, tidak memakai aurat di hadapan. Maka boleh nggak Ibu tidak menutup aurat? Boleh nggak? Ya boleh. Hati-hati ini ngajinya ngantuk. Loh kok boleh? Iya, karena boleh dibuka di mana? Di rumah. Menepuk tangan dalam sholat khusus bagi perempuan dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki. Nih kan, laki-laki punya hukum sendiri, perempuan juga punya hukum. Laki-laki tidak boleh tiru. Lah kalau yang transgender, prepon. Prepon. Sejatinya dia apa, Bu? Sejatinya dia tetap laki-laki. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dalam hal-hal yang khusus bagi perempuan. Juga sebaliknya perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki dalam hal-hal yang khusus bagi laki-laki. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada 3 hadis. Yang pertama adalah tentang hukum masuk ke pemandian umum. Yang kedua tentang tidak boleh menceritakan kulit cantikan, ya Bu, atau bentuk tubuh kepada suami, sampai suami itu seolah-olah melihat saking detailnya ibu menceritakan. Yang ketiga, kalau ada kesalahan di dalam bacaan, maka seorang laki-laki meneruskan bacaan imam. Kalau perempuan dengan cara apa? Menepuk. Boleh menepuk paha seperti ini, boleh juga dengan seperti ini. Pokoknya intinya zahirnya adalah dengan menepuk. Nah, dan ini juga pelajaran Bu, yang sholat di belakangnya imam itu orang yang bacaannya juga bagus. Jadi misal suami kita, ya, kalau ayah tidak siap jadi imam, kalau ayah belum siap membetulkan kalau imam itu bacaannya salah, sholatnya tidak mengambil yang di belakang. Karena yang di belakang imam itu kalau imamnya kentut berarti siap apa? Siap menggantikan. Kalau imamnya bacaannya salah, suara yang paling dekat dengan beliau siapa? Yang di belakangnya. Andai semua orang Islam itu tahu sesungguhnya segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu sudah diatur oleh Allah, barisan, soft dan seterusnya. Maka Ibu, mulai hari ini kalau ke kolam renang hati-hati menutup aurat. Begitu juga dengan suami kita, begitu juga saat ibu-ibu senam, gunakanlah pakaian yang menutup aurat. Kemudian yang kedua, jangan senang membanding-bandingkan suami kita dengan laki-laki yang ada di HP atau di film. Ini kok anu didandani, Bu. Agemane ya endorsan sih. Kan pakaiannya para artis itu kan kalau main film itu kan endorsan, sofanya juga endorsan, rumahnya juga. Jadi jangan pernah membayangkan suami kita disama-samakan dengan suami lain sehingga kita tidak bersyukur. Apapun keadaan suami kita, kita harus jadi bu siapa? Bu syukur. Kalau ada yang salam kita jawab apa tadi? Menepuk. Pertanyaannya menjebak. Kalau ada yang salam kita jawab apa? Jawabnya dengan cara menepuk sampai yang bertamu ke rumah kita itu paham. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih tentang seputar 40 hadis bagi wanita. Saya melihat ibu-ibu banyak yang membawa buku. Barokallah Bu. Berapa budget belanja ibu yang ibu alokasikan untuk buku Jal? Si kelingane anak kodong keluaran terbaru, anak tas keluaran anak sandal kayak idanek dinggo musim hujan kayaknya kepenak ora. Tapi monggo di antara sekian
uang belanja yang diberikan suami atau ibu yang nyari sendiri, diambil sebagian untuk beli apa? Beli buku. Buku ini saya tulis di depannya, Bu. Buku ini milik Evalinta Cahyani. Untuk anak-anakku saya tulis, Khalifa, Kaisara, Amira, dan Raisa, bacalah buku karena membaca itu ibadah, pahala, ilmu yang akan menjaga, dan tameng yang akan menjaga kalian dari keburukan. Bunda 6 Ramadan belinya, Bu. Tahun 2022 tak tanda tangani Bunda. Berharap saat besok mati, anak-anak akan mendapati wasiat-wasiat ibunya, salah satunya lewat apa, Bu? Lewat buku. Setiap buku hampir saya tulisi wasiat untuk anak-anak saya. Nak, baca bukunya, nak, baca bukunya, dan seterusnya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hari ini nyuci sudah, jemuran belum, nyapu rumah seharian saya belum nyapu rumah, Bu. Mafaza sudah, nanti mau rapat sudah saya planning. Baju pampasnya adik habis sudah saya kirim. Materi rapat sudah saya siapkan. Banjarnegara hari Senin mau pakai slide apa enggak itu belum saya kerjakan. Beginilah kertas seperti ini sangat bermanfaat bagi kehidupan saya karena setiap hari saya tulis di seperti ini, Bu. Nanti kalau yang belum saya coret besok akan jadi hutang, saya tulis ulang di sini. Jadi saya tahu, saya belum mengembalikan cetakan agar-agarnya Bu Nur, itu masih ada saya tulis. Dan jadi saya masih rawati. Buku siapa yang masih ada di rumah saya dan seterusnya. Dan hari ini saya ke bawah pointernya Bu Ani Hanif, tindak atau tidak? Oh ada, saya lupa belum bilang, tapi barangnya sudah saya bawa. Barangkali yang sesederhana ini bisa Ibu tiru. Termasuk doa-doa saya tulis di seperti ini, kemudian saya tempel di tembok jedat. Gitu, Bu. Sehingga setiap melihat, ya Allah saya punya hajat itu, ya Allah saya punya doa itu, ya Allah saya punya cita-cita itu, ya Allah. Semoga ada manfaatnya. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, mohon dibetulkan. Nanti materi di-share oleh Mbak Dea di grup, nggih. Barang siapa yang belum gabung di grup, tidak ada yang istimewa. Istimewanya itu setiap pagi Mbak Dea mengirim artikel, kemudian kalau yang nggak bisa ikut kajian langsung bisa ikut dengan live melalui YouTube dan ada informasi-informasi dari kajian-kajian lain yang kita iklankan di grup tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.